Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi inspiratif nih dari Kalimantan Utara, dan saat ini Ina kita juga akan menyajikan informasi dari seluruh Kalimantan. Tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang akan menyajikan berbagai informasi dari setiap daerah. Langsung saja kita munculkan. Tolong. Oke, sudah ada di hadapan kita saat ini, ada dari Kalimantan Selatan Muhammad Dodi. Halo, apa kabar? Halo Jeff dan Nina, baik hari ini. Oke, apakah sudah terhubung dengan rekan kita Muhammad Dodi? Ya, halo Jeff dan Nina, apakah terdengar suaranya? Oke, sudah terdengar dan sangat baik ya Bang Dodi ya. Tadi kita cek-cek aja, kita mau dengar lagi suaranya Dodi gitu. Ternyata syahdu sekali ya. Bener, dan kita lanjut nih dari Kalimantan Barat sudah ada Mustafa Kamal. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam, Nina dan Jeff Faisal. Baik, sudah Oke, terhubung. ternyata ada panggilan khusus ya. Assalamualaikum Aci. Aci, bukan Aci, Aki. Oh. Kalau perempuan Uketi, kalau laki-lakinya kalau Aki. laki-laki, Gitu. oke. Bukan Aki-Aki ya. Oke, kita Tadi lanjut. aki-aki. Bener, kita lanjutin lagi nih Bang ke Kalimantan Tengah. Ada Rebecca. Selamat pagi Rebecca. Selamat pagi Jeff dan Ina. Oke, manis sekali senyum Rebecca. Iya, dari tadi nih Jeff udah bilang aku mau nyapa Rebecca dong katanya gitu, karena Rebecca dan Dea nih yang manis-manis hari ini, dan Dea tentunya dari Kalimantan Timur. Selamat pagi Dea Natasha. Selamat pagi Ina dan Jeff. Wow, yang terakhir ini ceria sekali hari ini ya. Ada kabar gembira apakah dari Dea hari ini? Kita akan tunggu karena kita lebih dulu akan menyampaikan informasi dari Kalimantan Utara dan kita akan kembali menyapa teman-teman lagi. Dan kita akan langsung saja masuk ke Lintas Borneo berikut ini. Pemirsa, kita langsung memasuki untuk informasi pertama dari Kabupaten Bulungan, di mana pemerintah Kabupaten Bulungan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui rencana pemekaran wilayah kelurahan di Kecamatan Tanjung Selor. Dan hasil kajian akademik yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan akan menjadi dasar pembahasan rancangan peraturan daerah bersama DPRD Kabupaten Bulungan. Berikut informasi selengkapnya. Rencana pemekaran 3 kelurahan baru di Kecamatan Tanjung Selor memasuki tahap pembahasan. Setelah hasil kajian akademik resmi dipaparkan oleh tim kajian dari Universitas Borneo Tarakan kepada pemerintah Kabupaten Bulungan. Pemaparan tersebut berlangsung dalam kegiatan kajian pemekaran kelurahan tahun 2026 yang digelar di Aula BKPSDM Kabupaten Bulungan Rabu siang. Dalam kajian tersebut dinyatakan bahwa sejumlah persyaratan administratif maupun teknis telah memenuhi ketentuan untuk mendukung pembentukan wilayah kelurahan baru. Bupati Bulungan menyampaikan bahwa gagasan pemekaran bukan kebijakan yang lahir secara instan, melainkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi kalaupun nanti itu dilaksanakan, pasti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan penataan kependudukan, terutama yang menyangkut administrasi kependudukannya. Jadi kalau memindahkan penduduk dari kelurahan induk ke yang dimekarkan mungkin enggak, tapi lebih pada administrasinya. Pertama, semangat kita ingin lebih mendekatkan pelayanan, apalagi dengan pertumbuhan penduduk Kota Tanjung Selor ya, Tanjung Selor hari ini, dan secara regulasi dalam PP 19 itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran. Tapi semangat kita, kepentingan di pemerintah daerah bagaimana masyarakat lebih dekat mendapatkan pelayanan dengan hadirnya pusat-pusat pelayanan yang dihadirkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui kelurahan secara berjenjang sampai di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil kajian, Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan jumlah penduduk lebih dari 36.000 jiwa dan luas wilayah hampir 39 km persegi dinilai layak dimekarkan menjadi 3 wilayah.
terdiri dari 1 kelurahan induk dan 2 kelurahan baru. Sementara itu, Kelurahan Tanjung Selor Timur yang memiliki lebih dari 7.000 jiwa penduduk juga direkomendasikan untuk dimekarkan menjadi 2 wilayah, yakni 1 kelurahan induk dan 1 kelurahan baru. Rektor Universitas Borneo Tarakan selaku Ketua Tim Kajian Profesor Yahya mengatakan secara keseluruhan rencana tersebut akan menghasilkan 3 kelurahan baru dan 2 kelurahan induk yang tetap beroperasi. Tujuan utamanya adalah tadi bagaimana ini mendekatkan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan publik itu akan betul-betul bisa dirasakan. Karena dua kelurahan sekarang, jadi Kelurahan Tanjung Selor Timur dan Tanjung Selor Hilir, itu rasa-rasanya sudah cukup padat untuk melayani masyarakat dan ada beberapa tempat yang cukup jauh ya Pak Bupati, sehingga ini sebenarnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bulungan selanjutnya akan menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku sebelum pemekaran dapat direalisasikan. Pemerintah daerah berharap pemekaran kelurahan dapat mempercepat pelayanan administrasi dan mendekatkan akses layanan publik kepada masyarakat Tanjung Selor. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih pada informasi selanjutnya di mana sebagai upaya bersama untuk menekan angka stunting, pemerintah Kabupaten Bulungan meresmikan dapur pengolahan PKK. Fasilitas ini dihadirkan sebagai upaya edukasi berbasis protein hewani atau ikan, sekaligus juga menjadi tempat latihan memasak menu olahan ikan bagi balita, sebagai bagian dari kampanye Gemar Makan Ikan atau Gemari Ikan. Berikut informasinya untuk Anda. Kehadiran dapur pengolahan PKK di Kabupaten Bulungan diharapkan mampu menjadi wadah strategis dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Pemerintah daerah menargetkan kasus stunting dapat ditekan semaksimal mungkin hingga mencapai zero stunting. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga mendorong budidaya ikan lokal seperti ikan badek, pelian, dan kalong di wilayah Tanjung Palas Barat dengan melibatkan pemuda melalui program Muda Berdaya, Muda Berkarya. Ya tentu saya meyakini kegiatan pengolahan ikan dan itu bisa menjadi konsumsi terutama kepada anak-anak itu bisa berdampak upaya dalam kita menekan prevalensi stunting di Kabupaten Bulungan. Karena kita sangat meyakini bahwa nutrisi gizi yang ada dalam kandungan ikan itu akan sangat bisa membantu tumbuh kembang anak kita dan itu bisa berpotensi untuk mencegah terjadinya dampak stunting bagi anak-anak di Kabupaten Bulungan. Sehingga saya sangat bersyukur hadirnya dapur pengolahan ini, PKK ini, nanti ke depannya ini akan menjadi wadah untuk kita berkontribusi langsung kepada anak-anak kita di Kabupaten Bulungan dalam rangka untuk menekan laju stunting yang ada di Kabupaten Bulungan. Sementara itu, tantangan terbesar dalam pemenuhan gizi keluarga adalah mengubah pola makan anak, terutama saat memperkenalkan olahan ikan dan sayur. Oleh karena itu, tim penggerak PKK Kabupaten Bulungan akan fokus pada edukasi keluarga dan inovasi menu makanan. Melalui kader pangan yang tersebar di 74 desa, PKK akan terus menggelar kampanye dan pelatihan memasak menu ikan agar lebih menarik bagi balita. Merubah pola ini sepertinya yang pertama yaitu kita bagaimana memberi edukasi terutama kepada keluarga karena dari keluarga itulah yang nanti yang bisa menyampaikan kepada anak ya, terutama yang di masalah kendala kita yang di lapangan ini karena belum adanya anak-anak itu belum pengenalan kepada makanan itu. Jadi misalnya ya anak-anak yang mungkin di tahap belajar makan, nah disitulah kita mengenalkan mungkin rasa dari sayur, dari ikan, apa dan sebagainya. Nah jadi ini menjadi tantangan kita dari orang tua bagaimana membuat seperti inovasi atau kreativitasnya makanan itu sehingga lebih menarik, lebih gizinya dapat terserap dengan baik. Selain pelatihan, PKK juga berkolaborasi dengan pelaku UMKM lokal untuk menghasilkan produk camilan sehat berbasis ikan. Seluruh langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menciptakan generasi Bulungan yang sehat, bebas stunting, dan cerdas. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Nah baik, itu dua informasi dari Kalimantan Utara dan kami mengundang kembali rekan-rekan yang ada di seluruh Kalimantan. Silakan. Deng deng. Oke, sudah muncul semuanya dan kita langsung saja menuju ke Kalimantan Selatan. Ada Muhammad Dodi. Silakan rekan Dodi untuk informasinya. Terima kasih Jeffrey.
Informasi pertama dari Kalimantan Selatan, Deng deng. agar program pembangunan dapat sampai dan dipahami masyarakat dengan baik, penting bagi pemerintah mengidentifikasi dan mengolah isu serta reputasi di era digital. Nanti kita nggak kayak Seperti gitu semua ya menjalankan tadi. iklim Deng komunikasi deng. sederhana dengan memperhatikan keinginan publik dengan memanfaatkan platform digital. Berikut informasi selengkapnya. Dalam pembangunan sering muncul berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Agar isu yang berkembang tidak menjadi kontraproduktif dan bisa menghambat pembangunan, dapat dilakukan sinergi pengelolaan isu dan reputasi di era digital. Hal ini menjadi tema yang penting dalam Public Communication Summit 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan melalui PLH Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Nur Yaumil menyampaikan pentingnya melakukan identifikasi serta sinergi pengelolaan isu dan reputasi di era digital agar tingkat kepercayaan publik kepada program pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai arah kebijakan yang telah diprogramkan. Seperti Kalimantan Selatan menjadi pintu gerbang logistik tahun 2045 yang telah masuk dalam program strategis nasional, maupun program pembangunan yang memerlukan sinergi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kabupaten kota. Menanggapi terhadap akun-akun yang dalam tanda kutip tadi identitasnya kali jelas. Nah ini mungkin salah satu strategi kita juga ke depan untuk menghadapi serangan-serangan negatif yang dalam tanda kutip kebenarannya ini belum tentu benar. Ini materi disampaikan. Jadi mungkin di sesi diskusi tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana pemerintah daerah menghadapinya. Ini nanti kita sama-sama berdiskusi. Dalam Public Communication Summit 2026 ini menghadirkan para narasumber dari berbagai latar belakang, seperti dari Bakom Kepresidenan, ahli komunikasi dan praktisi media nasional. Kegiatan ini dihadiri pula dari jajaran Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Diskominfo Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, serta para tenaga ahli gubernur dan para pimpinan redaksi media di Kalimantan Selatan. Tim penyidik Jaksa Negeri Banjarmasin kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi di Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kali ini mantan sekretaris sekaligus mantan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berinisial AB resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran sewa server dan aplikasi sekolah. Sambil tertunduk menggunakan masker dan rompi merah muda, AB, mantan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini langsung digiring petugas menuju mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin. AB resmi ditetapkan sebagai tersangka baru oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi tingkat sekolah dasar di Dinas Pendidikan Banjarmasin. Saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pada tahun 2024, tersangka AB berperan aktif dalam proses pemesanan hingga pencairan anggaran sebesar 600 juta rupiah. Namun, dana negara tersebut dicairkan tidak sesuai penggunaan hingga memicu kerugian negara. Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni inisialnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2024. Konkretnya ya karena dia PPK. Bertanggung jawab intinya Bang Nas? Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini, dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan, sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ dalam rentang waktu yang sedikit dan juga. Total dari 4 tahun itu 5M. Salah satu rentang waktu ini kurang lebih 600 juta. Hingga kini, sekitar 40 orang saksi telah diperiksa. Tim penyidik Kejari Banjarmasin menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan, termasuk membuka peluang untuk melakukan penyitaan aset para tersangka karena hingga saat ini belum ada pengembalian kerugian negara. Itu tadi dua informasi dari Kalimantan Selatan. Kembali ke Jeff dan Nina di studio Kalimantan Utara.
Ya baik, terima kasih atas informasinya dari Kalimantan Selatan dan kita akan melaju menuju Kalimantan Barat bersama dengan Mustafa Kamal. Silahkan dengan informasinya. Ya, terima kasih Ina. Dari Kalimantan Barat kita lanjutkan dari mengenai tim gabungan padamkan kebakaran kapal di Muara Pemangkat. Sinergi kuat antara Satpol Air Udara Polres Sambas dan tim gabungan dan masyarakat nelayan berhasil memadamkan kebakaran hebat yang melanda kapal motor Trisamudra Jaya 69 di Muara Perairan Pemangkat. Meski kapal mengalami kerusakan berat dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah, kesigapan petugas di lapangan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berikut informasi selengkapnya. Kobaran api besar disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah kapal motor penangkap ikan KM Trisamudra Jaya 69. Peristiwa ini terjadi saat kapal sedang bertambat di dermaga Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat kapal kamar mesin atau KKM menghidupkan mesin untuk mengatur posisi sandar kapal. Namun setelah selesai, KKM dikejutkan oleh gumpalan asap tebal yang sudah memenuhi ruang mesin dan geladak buritan. Guna mencegah api menjalar ke kapal lain di dermaga, KKM dengan sigap langsung mengevaluasi kapal menuju muara untuk lego jangkar. Aksi cepat tanggap segera dilakukan oleh Satpol Air UPD Polres Sambas di bawah pimpinan AKP Agus Ganjar Nugraha bersama personel Pos Bambin Popmar TNI AL, tim BPKS Pemangkat, serta masyarakat nelayan setempat. 2 unit mesin pemadam swasta dan 1 unit mesin dinas Satpol Air UD dikerahkan secara sinergis guna menjinakkan kobaran api. AKP Agus Ganjar Nugraha menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai kurang lebih 800 juta rupiah. AKP Agus Ganjar Nugraha mengimbau kepada seluruh pemilik kapal dan nelayan agar selalu rutin memeriksa kondisi kelayakan mesin serta instalasi di dalam kapal guna mencegah potensi kebakaran serupa. Setelah berjuang keras, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan total pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak kepolisian telah mengamankan lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan para saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Sambas, Roni melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan bantuan keuangan sebesar 20 miliar rupiah untuk mendukung perbaikan jembatan Kubu yang berada di Kabupaten Kubu Raya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pemulihan infrastruktur vital yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayahnya. Berikut informasi selengkapnya. Salah satu akses jembatan masyarakat Kubu menuju kecamatan dan pusat kabupaten bahkan kota Pontianak terputus akibat dihantam sampah rerumputan yang terbawa arus. Pasca koordinasi yang dilakukan pemerintah Kalbar dan Kubu Raya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan bantuan keuangan sebesar 20 miliar rupiah untuk mendukung perbaikan jembatan Kubu. Kadis PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnain mengatakan, perencanaan awal pembangunan tersebut menelan anggaran 14 miliar, namun melihat kondisi bangunan dan lebarnya jembatan, maka anggaran bertambah menjadi 20 miliar. Perencanaan awalnya kan itu 14 miliar ya di sini, tapi mengingat bentangnya yang panjang, kami coba mengusulkan kepada Kubu Raya untuk merevisi atau meninjau ulang proposal yang sudah dilakukan untuk kesesuaian. Diusulkanlah kurang lebih sekitar 25 miliar ya, 20 miliar, dan kami kaji karena ketentuan proposal itu kan BANQ itu kan tidak boleh melampaui proposal. Jadi ya kita alokasikan anggaran 20 miliar itu. Iskandar Zulkarnain berharap dana bantuan tersebut dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga akses transportasi masyarakat tidak terganggu dalam waktu yang lama. Dari Kota Pontianak, Septa Haryati melaporkan. Demikian informasi dari Kalimantan Barat, kembali ke studio Kalimantan Utara bersama Jeff Horizon dan Ina. Baik, terima kasih rekan Kamal untuk 2 informasinya. Dan kita sekarang beralih ke Kalimantan Tengah. Ada Rebeka, silakan Beka untuk 2 informasinya.
Baik, terima kasih Jeff dan Ina. Informasi pertama dari Kalimantan Tengah di mana untuk menilai kesiapsiagaan regu serta menguji alur prosedur standar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, PT Bumi Tama Gunajaya Agro menggelar lomba regu pemadam yang nantinya akan bertugas mengamankan wilayah konsensi mereka dari karhutla. Di bawah pengawasan langsung tim Menggala Agni Kota Waringin Timur, PT BGA menggelar perlombaan regu pemadam kebakaran yang nantinya akan bertugas sebagai Satgas Karhutla di wilayah konsensi perkebunan karya makmur bahagia. Regional Head 1 PT BGA Chandra Menulang mengatakan ini sebagai bukti keseriusan pihaknya dalam penanganan Karhutla. Sebagai pemegang hak konsensi lahan juga terus bertanggung jawab dalam menangani kedaruratan. Untuk itu mereka akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari sisi personil hingga peralatan. Mulai dari segi prasarana-prasarananya sudah kita siapkan, mulai dari peralatan, bahkan sampai ke tingkat di lapangannya kita sudah juga mempersiapkan embung dan sumber-sumber air untuk antisipasi kebakaran di lingkungan kerja kita. Jadi dari melalui program CSR kami dan program tim Departemen Fire, tetap melakukan sosialisasi dan pelatihan ke lingkungan sekitar perusahaan kita. Dampak dari El Nino ini luar biasa. Itu menjadi warning bagi kita semua bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan itu bukan menjadi tanggung jawab polisi, TNI, itu menjadi seluruh komponen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan hutan dan lahan dengan cara membakar. Tentu ketika itu terjadi ada konsekuensi hukum yang menunggu. Sementara itu Kapolsek Antangkalang Polres Kota Waringin Timur Ibtu Budi Hartono menilai apa yang dilakukan PT BGA ini diharapkan bisa menjadi contoh pemegang konsensi lahan yang lain, sehingga nantinya apabila pemerintah memerlukan bantuan dalam menghadapi karhutla, seluruh pihak telah siap dan mengetahui standar pelaksanaan operasi penanganan kedaruratan. Baik pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya di mana kreativitas anak muda dan komunitas di Kota Cantik kini punya rumah baru. Basecamp Generasi Komunitas Palangkaraya secara resmi mengumumkan peluncuran sebagai wadah kolaborasi, ekspresi dan kreativitas bagi seluruh komunitas lintas genre di Palangkaraya. Basecamp ini didirikan dengan visi utama menjadi titik temu yang inklusif. Di tempat ini, para pegiat komunitas dapat berkumpul, berdiskusi, hingga menggelar berbagai event positif. Tidak hanya menawarkan ruang kreatif, Basecamp Generasi Komunitas Palangkaraya juga menghadirkan daya tarik kuliner yang menggugah selera. Pengunjung yang datang disuguhkan dengan beragam pilihan menu kuliner khas Nusantara. Salah satunya adalah Coto Makassar. Mulai dari makanan berat legendaris berbagai daerah hingga camilan tradisional dikemas secara modern dengan harga yang ramah di kantong. Kehadiran area kuliner ini diharapkan dapat mendukung ekosistem UMKM lokal sekaligus menjadi tempat nongkrong yang nyaman bagi anggota komunitas. Oke, mungkin kami dari pengurus generasi Komunitas Palangkaraya, alhamdulillah hari ini tanggal 25 Mei 2026 soft opening home base generasi Komunitas Palangkaraya yang dinamakan Krakatau. Kuliner anak rantau yang mana ada soto Makassar, ada pempek, dimsum, dan ada aneka minuman yang lainnya. Dan posisinya di Pasar Mini, Yosudarso. Harapan kami dari pengurus di home base ini teman-teman anak muda yang tergabung di generasi Komunitas Palangkaraya bisa tempat nongkrong, bisa tempat kegiatan-kegiatan positif. Ini sebenarnya salah satu juga dari mimpinya Hasi. Jadi generasi Komunitas Palangkaraya itu punya satu tempat base camp, which is setiap kota itu, yang kota yang maju adalah yang punya community hub. Harapannya di base camp generasi Komunitas Palangkaraya semua komunitas bisa ngumpul, bisa tukar pikiran, tukar ide, gagasan, buat nyelenggarin ide event supaya Palangkaraya semakin ramai. Gitu. Oke, thank you. Dengan diresmikannya Basecamp Generasi Komunitas Palangkaraya ini, pintu kini terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin berkarya dan berkolaborasi. Dari Palangkaraya, Fatur dan Samsul, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik, demikian dua informasi dari Kalimantan Tengah. Kembali ke Jeff dan Ina di TVRI Kalimantan Utara.
Baik, terima kasih Rebecca atas informasinya. Mungkin kita nanti akan bergabung juga ke base camp literasinya nih. Dan kita bergeser menuju Kalimantan Timur bersama dengan Dea Natasha yang akan menyampaikan 2 informasi. Terima kasih Jeff dan juga Ina dari Kalimantan Utara. Informasi pertama dari Kalimantan Timur kali ini terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terus berupaya untuk melindungi satwa endemik dari ancaman ekspansi industri dengan menetapkan kawasan preferensi dan juga menjaga habitat satwa di luar kawasan konservasi. Berikut informasinya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat upaya pelestarian satwa endemik melalui penetapan ekosistem esensial di berbagai wilayah. Saat ini, luas kawasan hutan di Kalimantan Timur mencapai 8,15 juta hektar atau sekitar 62% dari total daratan provinsi. Komitmen perlindungan itu diperkuat melalui penetapan peta indikatif ekosistem esensial yang mencakup 20 lokasi target pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu kawasan prioritas adalah bentang alam Wehea Kelai di perbatasan Berau dan Kutai Timur. Area seluas 534.000 hektar ini menjadi koridor penting bagi perlintasan orangutan. Selain itu, ekosistem lahan basah Mesangat Suwi di Kutai Timur juga menjadi habitat penting bagi buaya badas hitam. Untuk menekan dampak ekologi dari aktivitas industri, pemerintah mewajibkan perusahaan kelapa sawit menyediakan area bernilai konservasi tinggi atau HCV di dalam konsensi mereka. Aturan serupa juga diterapkan pada perusahaan pertambangan yang beroperasi di kawasan hutan. Pemerintah terus melakukan pengawasan untuk memastikan komitmen industri dalam menjaga ekosistem dan habitat satwa dilindungi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan perlindungan satwa endemik dapat berjalan seiring dengan pembangunan dan aktivitas industri di daerah. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Pemirsa, sektor pariwisata di Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, mulai dari kekayaan wisata, alam, budaya, hingga ekowisata. Namun di balik potensi itu semua masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan peran aktif pemerintah, khususnya dalam mendukung pelaku usaha pariwisata di daerah. Berikut informasinya. Potensi pariwisata di Kalimantan Timur dinilai mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Beragam destinasi alam, kekayaan budaya lokal, serta pengembangan ekowisata menjadi modal besar untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Meski demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan promosi, minimnya pendampingan terhadap pelaku usaha pariwisata, serta belum optimalnya akses pasar yang dapat memperluas jangkauan produk dan destinasi wisata daerah. Dalam kondisi ini, Dinas Pariwisata diharapkan dapat berperan lebih proaktif dengan menjangkau langsung para pelaku usaha, mulai dari pengelola destinasi, UMKM pariwisata, hingga komunitas lokal. Melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kerjasama, pengembangan pariwisata diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Artinya kita harus jemput bola dan kita juga membentuk komunitas ya. Jadi mereka ada komunitas dan kita selalu pantau kegiatan mereka di mana kita beri apresiasi itu misalnya ya. Apresiasi dengan produk mereka, menggunakan produk mereka, terus juga kita kalau mereka mengadakan pameran kita ikut mendampingi atau hadir di setiap kegiatan mereka. Jadi perhatian-perhatian yang kecil pun itu perlu. Jadi kita memang harus kita membina mereka, tapi kita juga harus ikut di dalamnya itu. Baik itu hanya perhatian-perhatian kecil, tapi tetap itu merupakan pemicu semangat mereka. Bahkan mereka sudah, binaan-binaan kita ini sudah istilahnya udah expand ke luar negeri ya, ke beberapa negara itu untuk mengikuti pameran-pameran. Ya itu saja yang bisa kami bantu, karena kami untuk secara modal kan tidak bisa ya, tapi mereka mendapat bantuan daripada para mitra, ya sama perbankan. Kita pun melakukan kerjasama dengan mitra-mitra tadi gitu. Dengan pendekatan yang lebih aktif dan terarah, diharapkan terbentuk sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata Kalimantan Timur. Upaya itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing destinasi, menarik lebih banyak kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, sekaligus mengukuhkan posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Kris Dimas dari Samarinda melaporkan. Demikian 2 informasi dari Kalimantan Timur, kembali ke Kalimantan Utara bersama Jeff dan Ina.
Baik, terima kasih Dea untuk dua informasi menariknya, dan apabila Kaltim butuh satwa lagi untuk dilindungi, nanti kami mendelegasikan Ina menuju ke Kaltim. Dan juga terima kasih untuk semua rekan-rekan untuk informasi-informasinya, dan kami mengucapkan selamat kembali bertugas bagi rekan-rekan sekalian. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana karena ada satwa di sini yang akan kembali hadir lagi untuk pemirsa di rumah menemani dalam Ini Borneo. Dan kita akan membahas hal-hal unik dari Pulau Kalimantan nih. Tentunya jangan sampai ketinggalan hanya di Ini Borneo mengangkat karya dan budaya. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua, ku pasti tiada yang curiga. Tapi tak mungkin, ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Janji terikat setia, masa merubah segala. Mungkin dia akan berlalu, ku tak mau mereka tertawa. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti. Jiwaku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curiga. Kasihkan hadir, tiada